Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, masih di Islam itu indah. Dan buat yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema adab yang diremehkan tapi bernilai jutaan pahala, Masya Allah. Tadi udah dijelasin sama guru-guru kita adab-adab apa aja dan pahala apa aja yang sudah kita dapat. Tapi masih banyak lagi, kita lanjut lagi. Sekarang saya mau nanya sama Ustadz Syam. Gimana tuh? Ustadz, kadang kalau kita sholat nih, laki-laki Ustadz ya, kalau Ya. pakai kemeja kan kadang suka digulung ya. Bener gak sih itu sebenarnya adab yang dicontohkan Rasulullah itu bahwa ketika sholat itu seharusnya kita tidak menggulung pakaian kita Ustadz. Bagaimana nih Ustadz Syam? Justru tergulung karena habis wudhu. Ya kan, Ya, emang bisa karena jadi habis habis wudhu karena habis wudhu akhirnya kalau misalnya pakaiannya lengan panjang ya tergulung pakaiannya. pasti ya. Kemudian yang dimaksud di sini kalau aturan pakaian dalam Islam itu cuma dua ya, menutup aurat dan juga pantas gitu, menutup aurat dan pantas. Pantas menurut orang Arab belum tentu pantas menurut orang Barat. Pantas menurut orang Asia belum tentu pantas menurut Jazirah Arab. Jadi beda-beda. Kalau kita pakai sarung di sini, oh Masya Allah Pak Imam, anak santri, anak pesantren. Kita pakai sarung di Arab, dibilangnya pakaian dalam. Karena orang nyaman sarung di luar ditutup gamis di luarnya. Kalau di sini pakai sarung udah, wah anak soleh nih. Ya kalau di sana Pak sarung itu di dalam, di luarnya baru ada gamis. Beda Masya Allah. budayanya Jadi ya. beda budaya. Al-Quran itu menyebutkan tentang pakaian, menutup auratnya itu adalah kebaikan, modelnya itu adalah ma'ruf. Ma'ruf itu adalah sesuai dengan kultur daerahnya. Jadi yang penting sudah menutup auratnya, kemudian layak ini layaknya di daerah mana gini misalnya. Misalnya daerah Pakistan, mereka di Pakistan bagaimana sih pakaian orang Pakistan tuh? Pakistan tuh yang baju kokonya tuh yang sampai di sini kan? Ya, panjang-panjang sampai ya. sini. Lalu terbelah. Iya, lalu terbelah. Yang cocok pakai Yang tinggi. Kalau kita kakinya pendek pakai itu makin tenggelam gitu kan. Kemudian adab kita di Indonesia yang bagus itu apa? Pakai sarung misalnya orang sholat di Indonesia pakai sarung. Di barat mereka pakai jeans. Kenapa pakai jeans? Karena memang dingin misalnya kan. Banyak maka tergantung kultur daerah. Dan itulah kenapa Allah tidak mengatur dalam Al-Quran bagaimana bentuk pakaiannya. Yang diatur adalah bagaimana menutup auratnya. Batas auratnya. Kemudian dalam fikih dijelaskan tidak membentuk lekukan tubuh. Ya, sehingga orang tidak membayangkan isinya. Maka dari itu ketika ditanyakan salah satu adabnya adalah menggulung pakaian, maka kami belum menemukan yang namanya riwayat-riwayat yang jelas-jelas mengharamkan atau memakruhkan menggulung pakaian. Mungkin karena kekurangan daripada ilmu kami sehingga kami tidak menemukan riwayat memakruhkan ataupun mengharamkan yang namanya menggulung pakaian. Atau mungkin maksudnya setelah habis wudunya itu enggak juga ya Ustadz ya? Yang kami pahami menggulung pakaian di sini adalah seperti yang dikatakan Sony tadi. Ya. Ketika seseorang menggulung pakaiannya karena maksud kesombongannya. Apa lu? Oh. Apa lu? Nantangin. Seperti menantang saudaranya. Yang kedua mungkin pakaiannya yang menghalangi dia ketika sujud. Maka pakaiannya yang menghalangi ketika sujud. Kepanjangan tangannya ya? Bukan, pakaian yang menghalangi sujud misalnya pecinya sampai di sini. Sujud dahinya tidak kena lantai. Ini pun masih perbedaan pendapat ulama. Kalau demikian bahwasanya ini kan pakaian menghalangi lutut juga. Katanya kan lutut harus kena lantai. Harus kena lantai demi yang bagian lutut. Kalau lutut terhalangi oleh pakaian ini bagaimana ceritanya? Ini pun masih perbedaan pendapat ulama. Maka permasalahan pakaian ini hanya dua syaratnya tadi. Menutup aurat juga ataupun pakaian yang ma'ruf. Masalah menggulung pakaian mungkin di adab seseorang menggulung pakaian itu tidak bagus. Kemudian yang dicela oleh baginda Nabi, janganlah pakaianmu misalnya sarungmu itu menutupi mata kakimu karena ada ilatnya di situ, ada sebabnya. Kenapa dilarang? Karena kesombongan. Pada saat itu mungkin orang-orang kalau punya pakaian yang lebih panjang dianggap lebih tinggi kasta sosialnya. Islam datang untuk menghapus yang namanya kasta sosial. Islam datang untuk menghapus yang namanya diskriminasi. Islam datang untuk menghapus yang namanya orang yang pakaiannya lebih bagus adalah orang yang lebih mulia daripada pakaian yang lebih buruk daripadanya. Ternyata Islam datang inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian sebaik-baik pakaian adalah pakaian
ketakwaan. Kita berpuasa supaya apa? Supaya kita bisa merasakan yang namanya orang-orang yang tidak mempunyai pakaian, orang-orang yang tidak mempunyai makanan tadi. Maka Islam datang bukan untuk mengukur pakaianmu, tapi Islam datang memperbaiki akhlakmu. Banyak orang-orang sibuk memperbaiki pakaiannya, tapi lupa memperbaiki akhlaknya. Pakaiannya mengikuti sunnah, tapi dia tidak pernah tersenyum kepada orang lain. Selalu menyalahkan orang lain, merasa diri pakaian sunnah dan merasa orang lain itu tidak mengikuti sunnah. Berarti jangan sampai terlalu sibuk mikirin pakaian tapi akhlaknya jadi nggak dipikirin. Betul, Ya, syarat Ustadz, pakaian cuma 2 tadi kan. Menutup Menutup aurat dan juga pantas. pantas. Masya Allah. Nah Habib, sekarang aku punya pertanyaan tapi dari media sosial Islam itu indah lagi, Bib. Boleh. Baik ya Bib ya, sekarang aku bacain ya Bib ya. Silakan. Ini dari Instagram @yadilama5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz dan Habib. Saya mau nanya, bener gak sih kalau ada orang nitip salam itu adabnya harus benar-benar disampaikan? Kadang saya suka gak sampai ini ke orang yang dititipin salam. Karena kadang nganggap remeh ya cuma salam doang. Nah apa di zaman Nabi Muhammad dulu dan sahabat ada juga adab titip salam kayak sekarang itu. Nah itu gimana nih Habib Abdullah? Masya Allah. Nah, ini yang perlu kita bahas yang pertama kali adalah kalimat salamnya. Nah, kita harus tahu apa sih arti salam. Assalam lughatan al-aman. Salam itu artinya keamanan. Kenapa dikirimin salam? Biar yang kita kirimin salam dalam keadaan aman dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya subhanallah kita juga dianjurkan oleh para guru-guru kita di Islam itu indah dan lain sebagainya diajarkan apa? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kita juga titip salam sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dibalas salam rindu kita kepada Rasulullah SAW. Kok kita minta pengamanan buat baginda Rasul ya? Hah? Artinya apa? Artinya kita meminta mudah-mudahan dengan berkat baginda Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan perlindungan kepada kita. Khususnya di zaman saat ini, zaman wabah ini mudah-mudahan Allah berikan perlindungan penjagaan bagi kita semuanya. Nah, baginda Rasul SAW menyampaikan di dalam hadis beliau sebutkan ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi li arudda alaihi salam. Tidaklah seseorang menyampaikan salam kepadaku kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan ruhku ke dalam jasadku untuk menjawab salam daripada orang yang menyampaikan salam kepadaku. Sampai luar biasanya salam itu Rasulullah Allah kembalikan ruhnya ke dalam jasad untuk membalas salam titipan salam kita. Makanya penting kita untuk menjawab ataupun memberikan amanat orang yang menitipkan salam. Harus disampaikan ya Bib ya. Betul. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah juga mendapat titipan salam. Sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Jibril datang kepada baginda Rasulullah SAW dan mengatakan kepada Rasulullah bahwa ia menitipkan salam untuk Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Maka baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, ya Aisyah, sesungguhnya Jibril menyampaikan kepadamu salam. Maka kata Aisyah apa? Wahuwa yara mala ara, kata dia, kata baginda Rasulullah SAW. Rasulullah melihat apa yang tidak aku lihat sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak daripada kisah-kisah baginda Rasulullah SAW yang mana beliau mendapatkan salam, dititipi salam oleh Jibril kepada istri-istri tercintanya, di antaranya Sayyidah Aisyah dan juga Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Dan juga kalau masalah salam ini ada beberapa sahabat juga mereka menitipkan salam. Bahkan baginda Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan salam, menitipkan salam kepada sahabat. Di antaranya Sayyidina Jabir bin Abdullah. Sayyidina Jabir bin Abdullah ini dititipin salam oleh baginda Rasul terhadap buyutnya Rasulullah. Maka baginda Rasulullah SAW mengatakan bahwa inna hadza ibni, nunjuk kepada Sayyidina Husain, sayuladulahu walad ismuhu Ali. Sayyidina Husain ini bakal punya anak namanya Ali, yaitu Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ini punya anak lagi namanya Muhammad
Muhammad Al-Bagir. Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain. Maka ketika itu Rasulullah bilang kepada Sayyidina Jabir, ya Jabir kalau inti ketemu nanti cucu ana ini sampaikan salam dariku katanya. Akhirnya subhanallah ternyata mukjizatnya baginda Rasulullah SAW, Allah panjangin umurnya Sayyidina Jabir sampai ketemu dengan buyutnya baginda Rasulullah SAW. Nah ini bukti daripada bagaimana salam itu perlu disampaikan karena ini amanat ya, amanat yang penting. Karena orang yang dititipin salam itu dia berarti menyampaikan keamanan, doa, perlindungan dan lain sebagainya. Ini bermanfaat bagi Wah, kita. berarti boleh Ustaz. Ini catatan. Saya ini Apa? pernah. Bagi siapa yang ada yang mau berangkat umroh, Ya. paling bagus titip salam sama Nabi. Masya Kalau kita Allah. tidak berangkat, Nah. Ya. atau ada yang tidak berangkat, salam aku sama Nabi, jangan salam karpet, jangan Salam karpet itu gimana Ustaz? titip salam, titip karpet ya. Ya, itu bukan nitip salam, nitip karpet, nitip Iya. oleh-oleh. jadi. Bagasinya berat, San. Iya, lebih bagus salamku sama Nabi. Betul. Kata Nabi, ngapain titip salam? Suruh aja datang. Berarti kita terpanggil dong. Amin, Masya Allah tuh. Berarti kalau jamaah yang ada di rumah kalau mau nitip salam, ada yang nitip salam tuh boleh, berarti disalamin aja ya. Tapi pertanyaannya gini, kalau ada cowok suka sama cewek, tapi cowok itu mau nitip salam sama cewek itu melalui kita. Itu kita sampein apa enggak? Itu gimana tuh, Bib? Kan pacaran nggak boleh sebenarnya. Kalau suami nitip salam ke istrinya nggak apa-apa, tapi sekarang kan udah ada media sosial, udah ada pesan kan gampang, tinggal telepon aja sekarang. Oh gitu ya, ajak ta'aruf ya kalau mau ini ya. Mungkin titip salamnya pakai kue. Itu ya, iya. Kalau mau maafan lagi, mau rujuk lagi nggak apa-apa dibantuin. Aduh, Masya Allah, baik Abi, Masya Allah, terima Masya Allah, kasih. jazakallah. Tuh, terjawabkan pertanyaannya jamaah, Masya Allah. Oke, kita lanjutin lagi ya jamaah ya. Sekarang saya menanya sama Ustadz Syam. Apalagi tuh? Ustadz, ini kadang apa ya, kita suka nganggap remeh nih hal kayak gini. Ketika kita tersandung nih, kesandung, aduh kita marah-marah, aduh dasar, gitu Pak. Yang Melaknat, dimarahin batu. Yang dimarahin batu, kamu ngapain ada di sini, saya jadi kesandung kan. Kayak gitu. Ini lemari, kenapa ada lemari di sini? Lemari itu dari dulu di sini. Emang ada di situ kita tanya aja. Itu sebenarnya dalam Islam mengajarkan adab ketika kita terkena musibah itu kayak kesandung itu benar nggak sih kalau kita marah kesandung itu akan membuat setan tuh menjadi ukurannya tuh katanya jadi besar gitu. Membesar karena ini dikisahkan daripada salah seorang sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika itu mereka sedang berjalan bersama baginda Nabi menaiki unta ataupun dalam riwayat lain menaiki keledai. Akhirnya ketika mereka berjalan ternyata terperosot salah satu kendaraan mereka lalu mengatakan setan mencelakakan saya lagi nih. Dasar setan nih mencelakakan saya lagi nih. Maka kata baginda Nabi SAW jangan ucapkan itu karena syaitan akan bangga. Karena syaitan akan bangga, saya mampu mencelakakanmu. Berarti kau yakin saya mencelakakanmu padahal tidak ada yang terjadi kecuali Allah sudah mengizinkannya. Itu kau membuat syaitan semakin yakin, engkau membuat dia semakin yakin sehingga dia semakin bangga, dia semakin besar. Apa yang sebaiknya kami baca saat seperti ini? Maka apa kira-kira bacanya kalau lagi kesandung? Kayak astagfirullah. Ternyata bacaannya adalah Bismillah. Oh salah ya? Kembali bacaannya adalah Bismillah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu ini terjadi. Ini juga memberikan hikmah yang paling besar daripada kisah seperti ini. Ketika kesandung ini beberapa kali terjadi dan Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat baca Bismillah. Artinya semua terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala dengan nama Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang sangat besar di sini adalah ketika kita banyak orang yang menyalahkan syaitan ketika bermaksiat. Ustadz, saya itu sudah pengen hijrah sebenarnya. Tapi mau gimana ya, godaan setan tuh masih sangat besar. Kata setannya itu mah setan lu, itu mah diri lu bukan gue kata setannya. Ngapain nyalahin saya. Dan Rasulullah melarang hal itu karena itu membuat setan semakin bangga. Berarti dia mengakui kekuatan saya. Ada juga orang yang mengatakan, Ustadz saya tuh udah berusaha khusyuk dalam sholat saya. Tapi mau gimana ya, setan tuh selalu datang aja bawa pikiran-pikiran jahat. Setan tuh semakin bangga. Maka dalam keadaan seperti ini kita selalu yakin bahwasanya Bismillah. Ataupun yang kita yakini introspeksi diri. Semua kalimah thayyibah bisa diucapkan. Tapi baginda Nabi wabil khusus dalam hal kesandung, dalam hal kepentok, dalam hal jatuh, dalam hal... Kayaknya saya ini dijorokin sama setan deh kayaknya tadi tuh kan. Setan lagi. Kan orang tua kita sebenarnya yang pernah ngajarin, jangan berdiri di situ ntar dijorokin sama setan.
Jangan berdiri di pinggir situ ntar ada Iya, setan iya. lewat dijorokin. Dan itu memang seperti itu. Jangan main pisau karena kita nggak tahu jin lewat kena teman kita. Dilarang kita main senjata tajam kan supaya apa bisa jadi jin lewat, jin iseng lewat, maka ini. Tapi kita jangan mengakuinya dengan mengatakan ini semua gara-gara setan. Kata bagian Nabi semakin membesar, semakin menyombongkan diri dan semakin mengurangi iman. Maka bacaannya adalah Bismillah. Semua atas izin Allah. Jangan yang namanya mengakui kekuatan setan. Kita tahu setan itu min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas fawaswasa lahumas syaitan. Ketika Nabi Adam alaihi salam dan Ibunda Hawa alaihi salam diusir dari surga, setan itu caranya fawaswas. Waswas itu enggak langsung katanya dam, lihat dam, ada pohon khuldi, makan yuk. Enggak begitu. Was-was itu, ini dari sekian banyak pohon yang halal, kenapa Nabi Adam makan yang haram? Semua halal, semua halal. Cuma satu yang haram, tapi kok bisa Nabi Adam ke sana? Karena setan caranya bagus, fawaswas, pelan-pelan dia. Halus ya. Pelan-pelan halus. Dam, lihat deh. Keren tuh sana. Dam, pernah cobain itu enggak? Belum. Pernah cobain itu enggak? Pernah cobain itu enggak? Pernah cobain itu enggak? Cobain itu sana. Enggak boleh tahu kata Allah. Kata setan, enggak tahu. Itu kalau Allah bilang begitu supaya kamu tidak abadi di sini. Cobain aja dikit aja, cobain. Padahal kata Allah, wala taqraba. Jangankan nyobain, deketin aja enggak boleh. Maka itu cara setan fawaswas. Maka cara setan mendekati kita begitu. Awalnya membuat kita yakin akan kekuatannya. Awalnya membuat kita takut padanya. Akhirnya lama-lama menyembahnya. Nauzubillah min dzalik. Maka Berarti jangan kata Nabi, jangan kasih kesempatan. Jangan kasih kesempatan setan untuk besar kepala juga Bismillah, ya. ya. Bismillah. Aku baru tahu tuh konsep itu tuh. Maksudnya kalau selama ini kan anak-anak atau orang lain pasti astagfirullah gitu kan. Tapi ternyata bismillah ya. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi lebih tepatnya Bismillah. Karena Bismillah. semua atas izin Allah. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz Syam. Karena kita udah belajar di Islam itu indah, jadi sekarang kita tahu apa yang harus kita lakukan. Baik jamaah, setelah ini akan ada berita viral yang sedang menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Seperti apa? Wah nanti nih kita lihat sama-sama lihat di segmen 4. Dan juga nanti kita akan berdoa sama-sama ya sama Ustaz Syam ya. Insya Berdoa Allah. buat saudara-saudara kita yang terkena musibah corona ini. Semoga Allah angkat penyakitnya. Musibah ini bisa segera berakhir dan kehidupan kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Amin, ya rabbal alamin. Jadi ya, jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.